Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kelas 6, 6A dan 6B yang Bapak cintai ya. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali ya. Semoga yang di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan siap belajar ya. Yang kemarin kalian bagian luring, nah sekarang kalian belajarnya secara daring ya. Oke, sebelum kita mulai belajar kita berdoa dulu ya. Rabbitu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Oke, pembelajaran kali ini kita masuk ke subtema yang kedua, PB1 dan juga PB2 ya. Kalau di subtema pertama ya, kita untuk yang muatan IPA kita membahas tentang tumbuhan ya, terkhusus yaitu di bunga. Nah, kalau di subtema kedua di PB1 ya, kita akan bahas yaitu tentang perkembangbiakan hewan ya. Di perkembangbiakan hewan ini salah satu tujuan dari penciptaan makhluk hidup yaitu untuk berkembang biak ya, untuk berkembang biak baik manusia, tumbuhan dan juga hewan, yaitu diciptakan untuk salah satunya adalah untuk berkembang biak dan melestarikan jenisnya. Dan hewan itu ada 3 cara perkembangbiakannya. Ya, yang pertama itu bertelur, biasa atau disebut juga ovipar, melahirkan, vivipar, bertelur kemudian melahirkan atau ovovivipar. Nah, untuk nanti penjelasan tentang bagaimana perkembangbiakan bertelur, melahirkan dan ovovivipar, nah itu nanti akan dibahas di pembelajaran berikutnya ya. Sekarang menerangkan tentang apa sih ciri-ciri hewan petelur ya. Ya, hewan yang ovovivipar ya, hewan yang ovovivipar itu ciri-cirinya antara lain dia tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contohnya burung, ikan, reptil dan juga katak ya. Kalau hewan melahirkan, ciri-cirinya apa? Nah, ciri-cirinya yaitu memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi oleh rambut ya. Contohnya kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, landak ya. Nah, ini di antara hewan-hewan ini pasti ada hewan peliharaan kalian ya. Ya, yaitu biasanya anak alfala itu dia memelihara kucing ya. Banyak tuh lihat Pak Salman yang sering banyak yang memelihara kucing ya. Ya, salah satu hewan kesayangan Nabi Muhammad ya. Oke. Lalu ada yang ovovivipar ya, yaitu hewan bertelur dan melahirkan. Ya, ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya adalah dia melahirkan ya. Dia bertelur dan juga melahirkan. Dia tidak memiliki ciri-ciri khusus ya. Contohnya adalah ikan hiu, kuda dan juga kuda laut, yaitu contoh dari hewan ovovivipar ya. Untuk bagaimana nanti perkembangbiakannya, nah nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya ya, oleh Bu Gina nanti dibahasnya ya. Next, nah sekarang kita masuk ke muatan IPS ya. Muatan IPS yaitu tentang pengaruh kondisi geografis
masing-masing negara ya, masing-masing negara di ASEAN, kita masih bahas tentang ASEAN ya. Di masing-masing negara ASEAN itu memiliki kondisi geografis yang bermacam-macam ya. Salah satunya kalau kita ambil contoh ya, contoh Indonesia lah misalkan ya. Contoh di Indonesia itu kondisi geografisnya ya, dia terletak di garis khatulistiwa ya, garis khatulistiwa di mana kita memiliki dua musim ya, musim penghujan, musim dingin, dan juga musim kemarau ya. Bukan musim buah-buahan ya, musim mangga, bukan musim itu yang dimaksud ya, yaitu musim ituan iklim ya, iklimnya. Nah, Indonesia berada di garis khatulistiwa. Nah, itu juga banyak terhampar sawah ya. Hasil pertaniannya ada ada padi, beras ya. Itu lalu hasil tambangnya ada minyak bumi, gas alam ya. Nah, yang berada di daerah pegunungan ya, itu hasil pertaniannya berkebun ya, berkebun. Lalu yang berada di daerah pantai itu hasil pertanian hasil masyarakatnya mayoritas adalah dia melaut ya, menangkap ikan, nelayan ya. Itu ada juga misalkan Malaysia. Nah, Malaysia ini dia memiliki mata uang ringgit ya. Kalau kalian sering lihat Filipina, sering lihat tuh ya, Filipina atau siapa tuh yang jualan ya, tuh dia sering 2 singgit. Nah, itu mata uang dari Malaysia, yaitu mata uang Malaysia itu adalah ringgit ya, ringgit mata uangnya. Hasil pertaniannya adalah karet, kelapa sawit, beras, dan juga kayu. Tambangnya ada timah, besi, minyak, dan juga bauksit ya. Ada juga industri pakaian ya, ada bahan kimia, rotan ya, macam-macam. Nah, Thailand itu juga dia salah satu negara yang memiliki daerah pertanian yang luas ya. Maka salah satu hasil pertaniannya adalah beras ya. Beras dulu kita pernah kegiatan ekonomi kita tuh mengimpor beras dari Thailand itu pernah. Nah, mata uangnya adalah baht ya, baht ya. Impornya, hasil impor utamanya baja, alat-alat listrik, suku cadang, kendaraan ya. Filipina ini mata uangnya adalah peso ya, peso, bukan pisau ya, tapi peso ya. Hasil pertaniannya adalah rami, kopra ya, gula, beras, dan nanas ya. Tambangnya itu ada kromium, kobalt, tembaga, emas, nikel, belerang, dan juga seng ya. Ekspor utamanya dia yang bisa diekspor dari Filipina itu adalah komponen listrik, kendaraan bermotor, kerajinan, dan mebel, minyak, dan juga pisang ya. Impornya dia juga mengimpor oli, mesin industri, kendaraan, baja, dan juga aluminium ya. Ini ya tetangga kita juga yang dekat daerah Batam ya, dekat daerah Batam, yaitu Singapura ya. Singapura ini mata uangnya adalah dolar Singapura ya, dolar Singapura
hasil pertaniannya ya dia tidak terlalu besar ya daerahnya, ya buah-buahan dan juga anggrek. Tambangnya Singapura tidak mempunyai hasil tambang ya. Negaranya kecil ya. Lalu dia tidak memiliki daerah yang cukup luas ya, tidak memiliki hasil tambang yang bisa diunggulkan lah ya. Ekspor utamanya itu adalah minyak, mesin industri, radio, televisi, komponen elektronik, pakaian, ya, minuman ringan dan juga rokok. Impornya banyak ya, ada minyak mentah, baja, dan aluminium, mesin industri, generator listrik, dan juga komponen elektronik. Ya, ini salah satu juga negara tetangga kita yaitu Brunei. Ya, Brunei ini salah satu negara yang berbentuk kerajaan. Ya. Mata uangnya adalah dolar Brunei. Ya. Hasil pertaniannya ada karet, beras, rempah-rempah, dan juga kayu. Hasil tambangnya ini berupa minyak dan juga gas alam. Ya. Industrinya itu ada makanan dan juga minuman ringan, bahan bangunan. Ya, ekspor utamanya minyak, gas, dan juga tekstil. Kendaraan bermotor, mesin, ya, barang pabrikan, makanan, dan juga bahan kimia lainnya. Ya, itu tetangga kita di Brunei. Oke. Nah, sekarang kita nih, ini daerah di mana ini? Ya, ini adalah salah satu di pemandangan di Thailand ya. Salah satu hasil alamnya ya, hasil utamanya dia berupa bertani ya, padi. Nah, oke, sekarang kita masuk ke ide pokok ya. Ide pokok kemarin kita sudah bahas tentang ide pokok dari sebuah teks ya. Nah, kira-kira kita akan perdalam kembali ya. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Ya, dalam kalimat utama. Saat mendengar laporan secara lisan, dengarkan dengan seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas ya. Ide pokok ini. Nah, sekarang pasaman akan ini kan ya, contohkan, artikan ya, ini tentang ikan hiu martil ya, ikan hiu martil. Saya akan bacakan, kalian juga bisa memperhatikan ya. Hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Ya. Bentuk kepala hiu ini memang seperti martil. Martil itu apa ya? Palu, ya, palu. Sehingga membantu mereka membelokkan badannya dengan benar. Ya. Hewan ini bereproduksi dengan cara melahirkan ya, seperti mamalia. Namun bedanya, jika anak hiu martil setelah dilahirkan kemudian ditinggal untuk mengurus diri sendiri. Jadi ketika lahir ya sudah dilepas gitu ya. Kalau kita kan diberi ASI ya sampai dengan umur 6 bulan. Nah, ini enggak kita diberi ASI 6 bulan eksklusif lalu sampai dengan umur 2 tahun. Nah, ini enggak, ikan hiu ini dia langsung dilepas ya, setelah lahir langsung disuruh mencari makanannya sendiri ya. Hebat sekali ya ini bayi ikan hiu ya. Ya, perhatikan. Nah, ini lambang, salah satu lambang Pancasila ya, salah satu lambang Pancasila
yaitu sila keempat, sila keempat, yaitu apa? Permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, ya. Itu adalah sila keempat. Sila keempat ini mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah, ya. Dalam Islam pun ada, ya, dalam Islam pun ada ayat yang menyuruh kita untuk bermusyawarah, ya, dan musyawarah ini sudah sering dipraktekkan oleh Nabi Muhammad, ya, oleh Nabi kita dalam memecahkan beberapa masalah, ya, dalam beberapa. Bahkan Rasulullah juga sendiri yang memerintahkan kita, ya, yang memerintahkan kita ketika kita ingin keluar, ya, keluar rumah atau safar, ya, untuk berpergian, hendaklah mengangkat ketua rombongan, ya, mengangkat ketua rombongan. Ini sesuai hadis riwayat Abu Daud. Jika 3 orang keluar, ya, atau safar untuk bepergian, hendaklah mereka mengangkat ketua rombongan. Ya, ini Rasulullah sudah memerintahkan kita untuk mengangkat ketua rombongan. Ya, itu hanya apa ya? Keluar safar itu, ya. Artinya safar, keluar saja, bepergian saja Rasulullah menyuruh kita untuk mengambil seorang pemimpin, apalagi kita sebagai negara Indonesia yang besar, ya, dan menjalani sebuah pemerintahan. Nah, ya, kita harus memilih seorang pemimpin, ya, untuk berjalannya sebuah kelangsungan organisasi, ya. Di tingkat negara ada yang namanya presiden atau kerajaan, ya, atau raja. Di tingkat provinsi ada gubernur. Di tingkat kota atau kabupaten, ya, kabupaten itu ada namanya bupati. Kalau yang di tingkat kota itu ada namanya wali kota. Di kecamatan juga ada, ya. Di kecamatan ada Pak Camat, ya, ada yang memimpin namanya Pak Camat. Turun ke bawah lagi di kelurahan, ya. Kalau di kelurahan itu ada namanya Pak Lurah. Nah, kalau di kabupaten itu ada yang namanya Pak Kuwu, ya, di desa. Nah, di desa itu biasanya dipimpin oleh kuwu, ya, dipimpin oleh kuwu, bisa laki-laki bisa perempuan. Nah, di tingkat RT, di tingkat RW dulu, nah, ada Pak RW. Tingkat RT juga ada Pak RT. Nah, tugas pertama kalian, ya, tugas pertama kalian hafal nggak, tahu nggak nama ketua RT di lingkungan kalian? Nah, tahu nggak nama ketua RW, ya, ketua RW di lingkungan kalian, ya, cari tahu, ya. Itu PR pertama. Gampang kan PR-nya? Ya, tugasnya itu cari tahu nama ketua RT dan ketua RW di komplek kalian, ya. Jangan sampai nggak kenal, ya. Nanti kalau nggak kenal susah ngurus KTP-nya, ya, KTP-nya. Nah, itu. Dan yang kedua, tugas kedua, cari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bermusyawarah, ya, tentang bermusyawarah. Ayat Al-Qur'annya apa? Ada itu di surat Ali Imran, kalau tidak salah. Ali Imran salah satunya, ya. Ada di surat Ali Imran di ayat kesekian, ya. Itu PR tugas berikutnya. Nah, ini nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat, ya, antara lain yang mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi, ya. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah
dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab, serta melaksanakan musyawarah dengan akan diputuskan sesuai dengan ketentuan budi pekerti luhur, ya. Jadi kita melaksanakan musyawarah, kita mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan kelompok, ya. Di tingkat, misalkan di tingkat kelas, ya, di tingkat kelas kalian harus memilih ketua kelas atau KM-nya, ya. Sudah kalau itu ditunjuk, ya dilaksanakan, ya. KM yang bertanggung jawab untuk keamanan dan kegiatan di kelasnya masing-masing, ya. Tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain, ya. Ternyata kami ketika kalian bermusyawarah, contoh di rumah misalkan, ya, keluarga kalian mau piknik, ya. Keluarga kalian mau piknik dipimpin oleh keluarga kalian, ya, ayah atau ibu kalian, dia mau piknik. Kalian mau ke Lombok misalkan, ya. Kalian mau ke Lombok, mau ke NTB gitu, ya, mau ke Lombok. Tapi di sisi lagi ayah kalian inginnya yang dekat saja, ya, ingin sekitar ke Kuningan. Kalian maunya ke Lombok, ya, ke provinsi lain, misalkan ke Bali, kemana gitu, ya. Lalu ala kalian milihnya Kuningan aja, yang dekat misalkan, ya, yang dekat. Nah, ya sudah, kalau misalkan yang ternyata keluarga kalian, ibu kalian, ya, lebih mementingkan karena kondisinya sedang kayak gini gitu, ya, ya sudahlah, Kuningan saja, ya, gitu. Jadi kalian tidak usah merengek gitu, ya, nangis harus ke Lombok. Nah, itu bukan cerminan dari pengamalan sila keempat, ya, gitu. Nah, ini kita masuk ke muatan SBDP, ya, yaitu mengidentifikasi teknik pembuatan patung. Ya, untuk membuat patung, ya, ini dia disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang patung-patung bersejarah, ya, tentang patung-patung bersejarah. Nah, ini macam-macam teknik pembuatannya, yaitu membuat patung yang seperti di Monas atau yang apa itu dengan tahap konstruksi atau dengan tahap memahat, ya. Kemarin kita dipelajari tentang tanah liat, ya. Tanah liat itu ada di soal, ya, di soal ulangan itu tanah liat itu adalah salah satu bahan untuk membuat patung, ya, yang sifatnya lunak, ya, yang sifatnya lunak. Kalau yang memahat, dipahat, ya, memahat itu biasanya terbuat dari kayu atau dari batu gitu, ya. Mencetak ini dari tanah liat, ya, bahan bakunya dari tanah liat. Mencetak, dicetak, ya, mencetak. Contohnya apa, ya, patung apa yang dicetak itu tanah liat, misalkan gambar hewan, ya, atau apalah yang kalau dicetak, ya. Konstruksi, kalau konstruksi itu seperti patung, ya, patung. Nah, itu ada besinya di dalamnya, ya, lalu ditempelkan besinya, ya, mengikuti bentuk besinya, akhirnya jadilah sebuah patung, ya, itu dengan konstruksi. Nah, ini tugas kalian berikutnya, ya, berikutnya ini tugas kalian, ya. Tugas kalian yaitu membuat patung atau model 3 dimensi lah, ya. Model 3 dimensi, boleh hewan, boleh tumbuhan, ya. Tapi biasanya ini banyak digambar, sering diukir, yaitu hewan ikan biasanya yang sering diukir menggunakan sabun, ya. Nah,
Bahan-bahannya adalah ya ini sabun mandi. Ya, sabun mandinya bukan sabun cair, tapi sabun batangan ya. Boleh terserah kalian ya. Mau apa saja sabunnya, mau warna kuning, mau warna merah, ya mau warna hijau, nah, terserah. Yang penting sabun mandi. Nah, tugasnya nanti dikumpulkan pada hari Jumat, difoto saja ya, tidak usah besoknya atau hari Selasa. Nah, ini tugasnya lumayan panjang ya, yaitu mengukir sabun, dikumpulkan di hari Jumat, difoto saja. Nanti hasilnya kalian bawa pada saat kalian ada jadwal luring ya. Alatnya, bahan yang diperlukan pertama sabun, lalu pensil, ada alat ukir pipi ya, alat ukir pipi, pisau, amplas halus ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya itu adalah apa ini, gajah ya, dan juga apa ini ya, kayaknya monkey ya, monyet ya, monkey. Nah, cara membuatnya seperti ini. Pikirkan pola yang akan kalian buat ya, pola atau contoh gambar hewan yang akan dibuat patungnya ya. Sketsa terlebih dahulu, ukirlah bagian luar dengan pisau atau alat ukir sehingga gambar hewan ataupun tumbuhan ia terlihat timbul. Ukirlah dengan hati-hati, pemotong yang rata sehingga jangan di luar sketsanya ya. Itu tugas kalian dikumpulkan hari Jumat ya, difoto, lalu nanti hasil yang berupa fisiknya kalian kumpulkan pada saat kalian pembelajaran luring ya, pada saat kalian luring. Oke, Pak Salman akhiri ya, kita sempurnakan pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa menambah wawasan kalian ya, bisa menambah ilmu kalian, dan juga tetap semangat kalian belajar walaupun dalam keadaan keterbatasan ya, karena belajar harus kalian lakukan sepanjang hayat ya. Bisa dilakukan di sekolah, bisa dilakukan di rumah. Oke, kita sempurnakan dengan doa, dengan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa subscribe channel Al-Falah Cirebon Channel ya. Cerdas, berakhlak mulia, dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.